Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil imani wal islam. Tahiyyatan tayyibatan mubarakatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Walhamdulillahilladzi aujaba 'alaina as-siyam wa qaddara syahra ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu subhanahu fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala fi suratil Baqarah ayat 183 184. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم ta'lamun. Suratul Baqarah ayat 183 dan 184. Pertama, kita muliakan para orang tua, tokoh masyarakat, alim ulama, para asatiz, para guru, ketua masjid beserta pengurus dan jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Allah, jamaah salat fardu subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini kita
berada di hari yang agung, hari yang mulia, di hari Jumat pertama di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-6 ya. Atau ada yang hari ke-7. Yang mulainya hari Sabtu berarti hari ke-7 ya. Mari kita merenung, mari kita senantiasa untuk memperhatikan pengalaman-pengalaman kita semasa kita menjalankan terutama amaliyah-amaliyah, ibadah-ibadah ataupun amal-amal saleh sepanjang kita berpuasa di bulan yang penuh berkah ini. Yang dikatakan oleh Nabi, syahrun mubarak. Inilah bulan yang diberkahi. Apa itu berkah? Berkah artinya ziyadatul khair. Itu namanya berkah. Artinya bertambah kebaikannya. Mekah itu negeri yang tandus. Tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan. Susah mendapatkan air. Tapi negeri itu diberkahi oleh Allah. Siapa yang salat di Masjidil Haram, nilainya 100.000 dibandingkan masjid yang lain. Padahal negeri itu negeri yang tandus. Tidak seperti negeri-negeri yang lain, Indonesia, Bandung gitu kan. Atau Padang ya. Dengan wisatanya, dengan indahnya. Tapi salat di Masjid Raya Padang tetap satu nilainya. Kita salat di Masjid Nurul Fajar ini tetap satu juga. Sekali kita salat di Masjidil Haram 100.000. Itu namanya ziyadatul khair. Bertambah keberkahan. Kenapa negeri itu diberkahi oleh Allah? Sebabnya adalah diturunkan di tempat itu Al-Quran. Bahkan juga di situ banyaknya jejak-jejak para nabi dan rasul. Begitu juga hal yang lain. Nah, Ramadan ini syahrun mubarak. Bulan yang diberkahi. Kalau hari biasa, puasa itu sunnah. Begitu datang Ramadan, puasa ini menjadi wajib. Itu namanya berkah. Iftaradallahu alaikum siyamah. Ramadan ini Allah telah mewajibkan kamu untuk berpuasa. Kenapa harus puasa? Karena yang menyeimbangi antara puasa itu adalah Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan, Al-Quran dan puasa itu nanti akan memberikan syafaat. Ketika itu Al-Quran berkata, Ya Rabb, dulu ketika di dunia, orang ini menahan dirinya daripada tidur. Itu karena aku, ya Allah. Karena dia membaca Al-Quran. Sehingga sedikit tidurnya. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Kan itu. Allah perintahkan kita bangun lebih banyak sedikit.
daripada sepertiga malam supaya kita bisa mentartilkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Nanti Al-Quran datang, minta kepada Allah, berikan aku syafaat untuk dirinya. Dan Allah mengizinkan. Begitu juga puasa datang. Dia berkata, Ya Rabb, dulu orang ini ketika di dunia, dia menahan dirinya dari makan, dari minum, dari syahwat. Itu karena aku, ya Allah. Karena dia berpuasa. Maka itu puasa pun mengajukan berikan syafaat untuk orang ini. Dan Al-Quran pun dan puasa itu pun diizinkan oleh Allah. Maka inilah bulan yang diberkahi. Kalau kita baca Al-Quran, satu huruf nilainya 10 di hari biasa. Berapa huruf Al-Quran itu? 1.027.000. Itu huruf Al-Quran. Satu huruf itu bernilai 10 di hari biasa. Sementara di bulan Ramadan ini, satu huruf itu bisa digandakan sampai 70 kali ganda. Inilah bulan yang diberkahi. Syahrun Mubarak. Begitu juga dengan amal yang lain. Salat, sedekah, infak. Apalagi malam Lailatul Qadar kan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam itu nilainya melebihi daripada beramal selama 1000 bulan. Itu tidak ada kecuali hanya di bulan Ramadan yang diberkahi Allah. Maka itu jangan sampai kita rugi. Jangan sampai kita lewatkan 1 jam, 1 menit, 1 detik dari bulan ini kecuali dia bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pengalaman kita selama 5 hari ini dan kita masih panjang perjalanannya menuju hari kita di bulan Ramadan ini, hendaknya lebih meningkat, lebih baik dan lebih berkah. Dan keberkahan itu mudah-mudahan akan hadir di dalam kehidupan kita, di rumah tangga kita, di kampung kita, di majelis kita, terutama di masjid kita dan umumnya di negeri kita Indonesia ini. Muncul keberkahan itu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian untuk kesempurnaan majelis ini kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Summa assalamu alayka ya Rasulullah. Perintah puasa di dalam Al-Quran hanya terdapat di dalam surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai ayat 187. Yang hari ini kita akan tadabbur 2 ayat. Karena tidak sempat kalau sampai 187 panjang. Tentunya perintah ini sangat istimewa. Perintah ini harus kita pahami. Tidak ada pada ayat yang lain. Pada ayat yang lain ya berkenaan dengan Lailatul Qadar kan dalam surat Al-Qadar. Tapi perintah puasa itu hanya dalam surat Al-Baqarah, yaitu pada ayat 183 sampai 187.
Yang sebelumnya Allah menceritakan juga beberapa hukum wasiat dan juga hukum qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kemudian Allah bercerita juga tentang hukum wasiat. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaih. Baru kemudian Allah ceritakan di dalam Al-Baqarah ini surah cerita tentang hukum berpuasa. Pada awal ayat 183 Allah Subhanahu wa taala menggunakan harfun nida. Dalam bahasa Arabnya itu kata seru, kata panggilan. Harfun nida. Ya ayyuha, itu harfun nida namanya. Dan dia lebih khusus ketika Allah menyeru itu dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita mentadabbur ayat ini mesti dengan mengenal bahasa kalimat di dalamnya. Alladzina ismul mausul, orang-orang yang. Amanu fi'il. Jadi Allah menggunakan kalimat kata kerja. Allah tidak menggunakan ismul fa'il, orangnya. Allazina amanu artinya orang-orang yang beramal, yang bekerja untuk iman, kan begitu. Itu allazina amanu. Karena iman itu tidak didapati tanpa usaha. Iman itu didapati dengan latihan, dengan beramal soleh. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan, al-imanu yazdad wa yanqus. Yazdadu bit ta'at wa yanqusu bil maksiyat. Jadi iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang berkurang, menurun dia. Iman itu akan naik dengan amal ketaatan, dengan amal soleh. Dan dia akan berkurang, dia akan menurun, yaitu ketika kita bermaksiat. Ketika kita lalai, maka iman itu menurun. Maka itu allazina amanu. Artinya orang-orang yang beramal, yang bekerja. Siapa orang yang dikatakan allazina amanu? Mereka adalah orang yang beriman ataupun yakin kepada Allah. Ketika dia bersyahadat, dia menyatakan imannya kepada Allah, maka panggilan sudah masuk. Walaupun dia belum pernah sholat, belum pernah puasa. Tapi ketika itu dia sudah masuk dalam allazina amanu. Tapi kalau kalimatnya al-mu'minun, itu namanya ismul fa'il. Berarti orangnya. Kalau tadi al-amana maknanya beriman, berarti ini orang yang betul-betul sudah istiqomah. Sudah stabil imannya. Istilahnya al-mu'minun itu orangnya ini tahajud itu tidak pernah tinggal dalam hidupnya. Puasa itu minimal sebulan itu mesti walau dengan 1 hari, 3 hari, gitu kan. Nah, itu sudah ada.
Itu istiqamah namanya. Iman al-mu'minun. Maka itu kata al-mu'minun itu khusus. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Itu hanya al-mu'minun. Orang yang sudah terbentuk betul-betul beriman. Sudah stabil imannya. Itu beda al-mu'minun dengan allazina amanu. Kalau allazina amanu termasuk orang yang baru belajar beriman, baru beramal saleh. Maka seruan ini mesti kepada orang yang muslim. Yang tidak muslim tidak diseru oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang telah bekerja, berusaha untuk mendapatkan iman. Nah, lalu muncul kalimat kutiba. Panggilan tadi dengan lembut, dengan kasih sayang. Tiba-tiba kalimatnya kutiba. Ditetapkan, diwajibkan. Seperti satu beban gitu kan. Tadi panggilannya halus, lembut, lalu diberikan beban. Jadi orang yang memiliki kasih sayang tidak mesti harus mengikuti kehendak orang yang disayanginya. Akan tetapi tanda sayangnya mungkin harus pada waktu itu dia tegas diberikan beban. Contoh, misalkan kita punya anak, hobinya main bola. Besok ujian. Katanya, "Mak, hari ini aku main bola, Mak." Kemudian ayah dan maknya tahu, besok dia ujian. Apa kata maknya? Tidak ada main bola. Hari ini dan besok kamu duduk diwajibkan belajar. Berarti diberikan beban. Itu tanda sayang. Kalau diikutkan, oh mau main bola, besok ujian. Iya mak, tapi mau main bola, mainlah. Itu bukan tanda sayang itu kan. Itu tanda zolim gitu kan. Akhirnya dibimbinglah anaknya ini. Bolanya disimpan. Pokoknya tidak boleh main bola. Diperhatikan betul. Ditunggui, duduk ibu ini bersama anaknya. Dibimbing dia belajar. Begitu dia masuk ruang ujian, semua yang dia baca dengan ibunya ada dalam ujian itu. Sehingga anak ini bisa menjawab dengan baik. Karena kasih sayang ibu tadi. Nah, Allah juga begitu. Karena Allah sayang dengan kita, maka Allah berikan beban. Kutiba. Allah tidak menggunakan kalimat, kalau dalam bahasa Arab ada kalimat ma'lum, ada kalimat majhul. Nah, kalau bahasa Indonesianya apa itu? Pasif, gitu ya. Kalimat pasif dengan negatif gitu ya. Jadi maknanya diwajibkan. Allah tidak menggunakan Allah mewajibkan kepadamu, tidak begitu. Diwajibkan, ditetapkan ke atas kamu as-siyam, berpuasa. Jadi puasa itu diwajibkan oleh Allah untuk kita. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan puasa yang kamu lakukan, yang diperintahkan ini bukan puasa yang
yang yang baru gitu kan. Tapi orang-orang dari sebelum kamu, orang-orang hebat, orang-orang saleh, para nabi dan rasul terdahulu, mereka juga diwajibkan puasa yang sama. Kama kutibah. Nah, ada tasbih di situ. Artinya kesamaan, serupa. Amal ini masih dipertahankan oleh Allah. Tentunya dia memiliki hikmah. Dia memiliki manfaat. Dia memiliki banyak keajaiban. Maka itu Allah perintahkan. Karena Allah lebih tahu keadaan diri kita. Dan berapa banyak kalau kita temukan, kalau kita tanya orang-orang hebat, orang-orang sukses, apa amalan mereka? Di antaranya puasa. Puasa. Mantan presiden kita almarhum B.J. Habibie kan, orang yang cerdas, orang yang hebat. Ternyata B.J. Habibie itu hari Senin, hari Kamis tidak pernah tinggal. Sejak dia dulu sampai dia jadi presiden pun tetap dia berpuasa. Nah, ini amalan puasa. Orang-orang yang menghafal Quran, para hafiz-hafiz, amalan mereka sejak mereka berjihad, belajar, menghafal, itu amalannya apa? Oleh gurunya, puasa. Jadi puasa itu merupakan energi, merupakan kekuatan, dan dia banyak memiliki manfaat untuk orang-orang hebat. Jadi puasa. Dulu saya punya teman sejak dari Gontor sampai di Mesir. Dia memang hebat. Hebat dari banyak sisi. Main bola, dia pemain inti. Waktu dia main bola, dia sedang puasa. Orang heran. Hari Senin bukan, hari Kamis bukan, kok puasa? Ketika ditanya apa puasa apa dia? Ternyata dia mengamalkan puasa Daud. Walaupun main bola, karena dia pemain inti, dia tidak pernah berbuka. Dan dia tetap sehat, kuat. Jadi, puasa. Maka jangan remehkan, puasa ini banyak hikmahnya. Maka kata Allah, diwajibkan ke atasmu puasa sebagaimana orang-orang hebat dulu juga diwajibkan kepada mereka puasa yang sama. Ini ayat ini luar biasa kan. Maka perlu kita pahaminya dengan tadabbur yang berulang-ulang. La'allakum tattaqun. Ini jaminan dari Allah. Kalau benar puasa yang kamu lakukan itu sesuai dengan tuntunannya. Bagaimana tuntunannya? Siapa contoh kita? Ya Rasulullah kan. Itu contoh kita. Bagaimana cara Rasulullah puasa? Rasulullah mulai dengan bersahur. Sahur kan itu. Sahur itu maknanya makan. Sahur. Waktunya sahar. Jamaknya ashar. Kan itu. Jadi di waktu sahur itu bangun, sahur, makan sahur.
Nah, bagaimana cara makan sahur? Banyak dalam hadis kita dapati. Rasulullah makan sahur itu sebagaimana juga dia berbuka itu dengan kurma dan air. Ternyata dengan kurma. Jadi kata Rasulullah, as-sahur barakah, fala tada'uhu. Walau ayyajra'a ahadukum jar'ata ma'. Sahur itu berkah. Berarti dalam sahur itu banyak manfaat. Orang yang bersahur itu berarti banyak memiliki kelebihan, berkah. Maka jangan tinggalkan sahur. Walau hanya dengan seorang di antara kamu meneguk satu teguk air. Itu juga sahur. Karena sahur itu kan waktunya singkat. Sebelum azan subuh tadi. Nah, kita ambil air, niat sahur. Itu juga sudah sahur. Apalagi kalau kita pakai kurma. 7 biji kurma itu menangkal seluruh jenis racun. Maka makan kurma itu tidak hanya di bulan Ramadan, gitu ya. Sarapan pagi Nabi itu 7 biji kurma. Nah, maka kalau kita makan kurma itu cara Nabi mesti bilangannya ganjil. 1, 3, 5, 7. Tidak tahu kalau ada 9 juga. Tapi selalu aja batasnya 7 gitu kan. Nah, ini awalnya seperti itu. Setelah itu ya makanlah cendol mungkin, salalau, salalau, kurmanya Indonesia kan. Nah, jadi itu boleh saja, tapi jangan berlebih-lebihan. Kasihan dia kan. Berapa belas jam kita tahan, kosongkan. Kalau seandainya saat berbuka itu balas dendam. Sepiring untuk makan pagi. Tambah lagi sepiring untuk makan siang. Sepiring lagi makan malam. Gimana tarawihnya nanti itu? Itu nilai puasanya tuh hilang gitu ya. Karena sudah balas dendam dia. Nah, itu jangan berlebih-lebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Yang tidak boleh itu berlebih-lebihan. Nah, jadi kalau kita ikuti cara Nabi itu, ternyata puasa itu menyehatkan tubuh. Ada seorang dokter terkenal di Saudi, dia menceritakan dapat satu pasien. Pasien ini sakit dalam perutnya, tapi sudah diperiksa dan dia berobat di mana-mana. Orang kaya di Amerika, di Inggris berobatnya, tidak sembuh-sembuh. Dia orang Saudi. Temulah sama dokter ini. Dia mu'allaf. Mu'allaf. Waktu itu dia bilang lah, ada peristiwa enggak sebelumnya, gitu kan? Ternyata sudah puluhan tahun dia menghindarkan dirinya dari Ramadan, tidak pernah puasa. Setiap mau datang Ramadan, dia jalan-jalan ke Eropa. Keliling dia. Dah hari raya baru pulang gitu kan. Nah, itu tiap Ramadan bertahun-tahun, puluhan tahun. Begitu yang dia lakukan, akhirnya kena penyakit dia.
Jadi kata dokter, kenapa kamu tidak obati dengan puasa? Tidak ada jalan lain. Kamu berpuasa. Mulailah dia puasa. Bahkan makannya cuma kurma, air. Itu aja. Baik waktu sahur maupun waktu buka. Ternyata sehat. Sehat dia. Nah, ini menunjukkan puasa itu memiliki hikmah, memiliki manfaat yang besar. Seperti Maryam kan, ketika akan melahirkan Isa kan, apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh kepada dia? Yaitu menggoyang pohon kurma. Jatuh buah itu. Itulah yang dimakan. Maka itu orang hari ini kalau mau melahirkan supaya ada energi muda, itu makan kurma. Kurma. Dan kurma yang paling baik untuk sahur ataupun untuk berbuka yaitu rutobat. Rutob. Rutob itu kurma yang matang gitu. Yang sudah matang, yang baru dipetik di pohon. Itu namanya rutob. Kalau tidak ada rutob, maka dengan tamarat, dengan tamar, kurma yang sudah kering. Nah, ini kurma yang sudah diolah. Kurma-kurma yang sampai di negeri kita ini rata-rata semuanya kurma tamar yang sudah diolah, yang sudah dimasak. Dimasak itu, di open. Maka itu dia kadang-kadang ada hitam, ada yang agak kuning. Nah, itu tergantung opennya kan. Nah, itu namanya tamar. Sehingga bisa diekspor sampai ke tempat kita ini. Nah, kalau tidak ada semua itu, maka mulailah dengan minum air putih biasa. Jadi bukan dengan air nenas, sirup Bandung. Kita kan selalunya gitu. Ya, harus dimulai dengan yang manis gitu. Tidak begitu. Ternyata air putih gitu. Itu caranya. Isian pertama perut kita ketika berbuka itu dengan kurma dulu. Kalau tidak ada kurma, air putih. Bukan air teh. Air biasa itu. Nah, itu cara puasa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi puasa. Mu'az bin Jabal radhiyallahu an menceritakan puasa ini melalui 3 tahapan baru dia diwajibkan. Ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, dulu puasa itu sebelum diwajibkan puasa di bulan Ramadan pada ayat 185 itu perintah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Nah, itu perintahnya. Barang siapa yang menyaksikan atau melihat bulan itu, artinya bulan Ramadan itu, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa sebulannya. Itu ayat 185. Nah, ayat yang pertama itu apa? Ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang terbilang. Maka kata Mu'az, fase pertama puasa itu Rasulullah dan para sahabat berpuasa setiap bulan 3 hari. Setiap bulan 3 hari. Yang kemudian
dia menjadi puasa sunnah. Itulah yang kita berpuasa 13, 14, 15 setiap bulan. Nah, itu fase pertamanya puasa 3 hari. 13, 14, 15, ditambah lagi puasa di hari Asyura. Hari 10 Muharram. Berarti berapa jumlahnya itu? Kalau dalam setahun 36, kan? 37 masuk Asyura. Nah, ketika diwajibkan Ramadan, maka Rasulullah menyuruh kita untuk tambah di bulan Syawal 6 hari. Kan sama jadinya. Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasaumid dahr. Barang siapa yang berpuasa sebulan Ramadan kemudian diikutkan setelahnya 6 hari di bulan Syawal, maka orang ini seolah-olah seperti puasa setahun penuh. Berarti puasanya harinya sama kan itu. Cuma bedanya nanti Ramadan itu 1 bulanan penuh. Kalau dulu 3 hari sebulan, 3 hari sebulan. Di dalam kitab Fiqhus Sunnah disebutkan Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Pada tahun kedua Hijrah, hari Isnin 2 malam sebelum habisnya bulan Sya'ban. Nah, berarti mau masuk Ramadan. 2 malam sebelum habisnya bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah, ketika hijrah Mekah ke Madinah di tahun keduanya, turunlah perintah puasa sebulan Ramadan. Itu fase pertama. Fase yang kedua itu tahapannya pilihan. Belum sampai kepada wajib. Maka itu ada rukhsah kata Allah. Faman kana minkum maridhan, barang siapa yang sakit, au ala safar, atau dia berada di dalam perjalanan, masyaqqah, ada kesulitan di situ untuk berpuasa. Jadi di situ ada doror yang memudaratkan dirinya. Nah, kan banyak. Bagaimana orang yang bekerja bangunan di situ rezekinya? Apakah dia wajib berpuasa? Wajib. Jadi dia harus usaha dulu, niat puasa. Tidak boleh langsung, saya kan kerja, tidak perlu puasa. Salah. Karena seruannya wajib berpuasa. Dia mesti bersahur dulu. Dia mesti puasa dulu, niat puasa. Ketika dia menjalani puasa itu ternyata lemah, tidak kuat, mudaratkan dirinya, barulah dapat rukhsah. Begitu. Tidak boleh dari malam dah niat tidak puasa, besok kerja katanya. Itu tidak boleh begitu. Salah itu. Jadi dia harus niat puasa dulu. Niat puasa. Maka itu Allah katakan faman kana minkum maridhan, ini dapat rukhsah. Barang siapa di antara kamu dalam keadaan sakit. Nah, sekarang dia bekerja di siang hari. Dia puasa dulu, niat puasa. Setelah bekerja sampai jam tengah hari gitu kan, tidak kuat lagi dia. Sudah sangat lemah. Nah, berarti dia sakit. Berarti ada rukhsah. Di saat itu dia boleh berbuka. Tapi kalau dari awal niatnya sudah tidak berpuasa karena bekerja, itu salah. Nah, itu tidak boleh. Au ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka dia mesti menggantinya di hari-hari yang lain. Sebanyak bilangan yang dia tinggalkan. Berarti ini wajib. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Nah, ini tadi
yang fase kedua itu. Allah tidak mengatakan wa 'alal ladzina la yutiqun, tapi yutikun. Yutikun adalah orang yang berkemampuan. Orang yang memiliki kemampuan untuk berpuasa. Tapi dia berat. Dia berat. Maka dia boleh memilih. Sama ada membayar fidyah, memberikan makan. Kalau dia membayarkan itu lebih dari satu orang miskin, lebih baik. Minimal ta'amu miskin. Memberi makan satu orang miskin. Itu bayar fidyah. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul. Kalau dia mau menambah lagi sebagai amalan tambahan sunnahnya 10 orang, lebih baik kata Allah kan. Namun, wa antasumu khairul lakum. Masih ada pilihan. Puasa lebih baik bagi kamu. Ini tahap kedua ini, kalau tidak mampu puasa boleh bayar. Gitu. Sampailah tahap ketiga, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Itu tahapannya. Jadi tidak langsung Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah mengingatkan, kalau benar puasa yang kamu lakukan itu sesuai dengan tuntunannya, apa jaminannya? La'allakum tattaqun. Nah, ini derajat yang paling tinggi. Level yang paling tinggi. Kalau dalam akademik misalkan, paling tinggi itu profesor. Gitu ya. Kalau dalam perusahaan, mungkin di situ komisarisnya atau direkturnya, gitu ya. Nah, itu puncak yang tertinggi. Dan Allah memberikan jaminan, kalau benar puasa kamu, pasti kamu akan mencapai derajat at-taqwa. Nah, ini jaminan Allah. Kenapa? Puasa itu telah mendidiknya. Mendidiknya disiplin, mendidiknya bersama dengan Allah, kan itu. Bapak kalau lapar itu kan, di rumah ada nanas, ada semangka, ada rendang, halal. Tapi baru jam 2, berarti tidak kita makan. Orang tidak ada. Tinggal kita aja dengan sendirian di rumah itu. Nah, karena dia merasakan dia berpuasa dan Allah melihatnya, dia tidak akan makan walaupun halal, gitu kan. Nah, ini menunjukkan apa? Puasa itu mendidiknya untuk menjadi sosok yang bertakwa. Maka untuk mengubah Indonesia ini bebas dari korupsi, harus benar puasanya, itu kan. Kalau benar puasanya, tidak ada lagi korupsi, itu kan. Karena dia sudah dididik. Yang halal aja tidak diambilnya, kan, tidak dimakannya. Itu yang halal tuh. Tidak disentuhnya yang halal. Apalagi yang haram, kan? Ya gitu. Mereka kalau hari ini tidak pernah tuntas, gitu kan, korupsi di Indonesia, nanti puasanya berarti tidak benar. Karena Allah sudah jamin, la'allakum tattaqun. Oke, itu Ramadan itu juga disebut dengan syahrut tarbiyah. Bulannya penggamblengan. Kita dididik oleh Allah. Seperti di pesantren. Teratur. Teng, 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 bangun. Teng, 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 istirahat. Teng, 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 waktu makan. Teng, 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 waktu masuk kelas.
Diatur gitu kan. Yang diharapkan keluar dari pesantren, dia bisa mendisiplinkan dirinya. Seperti mana dia di pesantren, begitu dia sudah terbiasa, teratur. Nah, Ramadan ini juga begitu. Maka itu dalam hadis qudsi Allah katakan apa? Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Seluruh amal anak Adam itu kembali untuk dirinya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu hanya untukku dan aku kelak sendiri yang akan memberikan balasannya. Berarti istimewa puasa ini. Maka dalam kitab I'anatul Talibin, orang yang berpuasa, yang ingin berpuasa, persiapannya harus dua. Pertama, persiapan iman. Maka itu seruannya, ya ayyuhallazina amanu, kan itu. Nah, ulama kita dulu mencontohkan, mulai dari bulan Rajab itu sudah persiapan iman untuk masuk Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kan? Di bulan Rajab mulai puasa, latihan. Mulai baca Quran sampai khatam. Mulai dia salat malam, tahajud, witir. Mulai dia bersedekah. Itu dimulai di bulan Rajab. Intinya apa? Balighna Ramadan. Supaya kita sampai masuk berkahnya Ramadan itu. Nah, jadi persiapan iman dulu. Coba bayangkan, seandainya sepanjang tahun itu dia tidak pernah puasa, tidak pernah tahajud, tidak pernah melakukan amal-amal yang seperti itu, tiba-tiba diumumkan besok kita puasa. Hari pertama puasa, jam 9 dah pucat bibirnya kan. Orang tidak pernah latihan puasa. Keruh katanya. Lah keroncongan itu, walaupun makan sahur itu. Nah, orang yang tidak siap imannya, tidak segan-segan dia. Pergi ke dapur, tidak ada orang, makan ya kan. Atau masuk WC dia, minum sepuas-puasnya di situ. Siapa yang tahu? Keluar dari WC, mulai lemas lagi dia. Puasa, oh puasa. Maka kata Allah, puasa itu untukku. Nah, siapa yang tahu? Dia dengan Allah. Kan itu. Nah, kalau sholat kita cuma 10 menit, 20 menit selesai. Nah, kalau kita berzakat, sebentar aja kan. Tapi puasa, mulai dari terbit fajar, sampai tenggelam matahari. Allah lihat kita, benar tak puasanya? Hati-hati gitu kan. Maka itu puasa ini berbeda amalnya. Itu benar-benar untukku, kata Allah. Semua kita ini berpuasa, tapi nilai puasanya berbeda-beda. Allah yang tahu, dan Allah nanti yang akan langsung memberikan balasannya itu. Maka itu persiapan iman itu penting. Sehingga kita merasa ringan puasa itu. Nikmat puasa itu. Yang kedua adalah dari kalimat kutiba, ditetapkan. Berarti persiapan ilmu. Baca fikih Ramadan lagi. Supaya kita berhasil. Supaya sempurna gitu kan. Contoh ini ya. Menelan air liur itu batal tak? Bisa batal. Kalau tidak terpenuhi 3 syarat. Gitu ya. Yang pertama, syaratnya air liur itu tidak batal. Kalau air liur itu murni. Tidak ada campuran dengan zat lain. Kalau tadi dia
waktu bersahur makan jagung, makan bubur kacang hijau, lupa gosok gigi. Tidur dia bangun kok ada manis-manis gitu. Berarti air liurnya itu bukan murni lagi, tidak boleh ditelan itu. Karena bukan murni. Bahkan di antara para ulama menyebutkan dahak itu juga tidak boleh ditelan. Karena dia bukan air liur. Apalagi dahaknya itu kental lagi kan. Sudah lain rasanya lagi kan. Nah, ini ada syaratnya. Jadi mesti murni gitu kan. Yang kedua syarat air liur itu supaya tidak batal, ayyakuna fid dakhil la fil kharij. Air liur itu berada di dalam mulutnya, bukan di luar. Walaupun miliknya kan itu. Misalkan sebelum tadi subuh ditabung dulu air liur ya. Lalu dimasukkan dalam kulkas gitu kan. Begitu siang terasa haus, minum lagi itu kan. Tidak boleh, kenapa? Dia sudah di luar. Walaupun punya dia asli. Jadi air liur itu tidak boleh kalau sudah di luar. Yang ketiga, syaratnya air liur itu mesti air liur miliknya, bukan milik orang lain. Kalau milik orang lain tidak boleh. Misalkan dia main-main dengan anak bayi gitu ya. Diangkatnya anak bayi. Kan anak bayi itu suka ences apa namanya itu kan. Nah, pas sedang main-main, netes dia masuk ke mulutnya. Lain rasanya itu kan. Ada boleh ditelan itu. Nah, ini ada dalam bab-bab fikih. Supaya kesempurnaan ibadah puasa kita itu betul-betul sempurna. Maka itu perlu persiapan ilmu. Al-imsak anil muftirat. Kita menahan diri segala hal yang membatalkan dari puasa itu. Min tulu'il fajar ila ghurubis syams. Sejak mulai dari terbitnya fajar sampailah tenggelamnya matahari. Nah, itu perlu ilmu. Maka kita baca lagi fikih Ramadan. Pelajaran-pelajaran dulu kan itu. Wallahu a'lam, karena waktu tidak mengizinkan. Itu tadabbur ayat kita surat Al-Baqarah, perintah puasa tadi. Jadi intinya puasa yang kita lakukan ini sudah dilakukan juga oleh orang-orang sebelum kita. Dan mereka sukses. Mereka mampu. Maka kita juga berupaya, berusaha untuk menjadi orang-orang yang sukses. Dan orang-orang yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja kajian kita pada subuh ini. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alil Qur'anal azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman yanfa'una warzuqna fahman wasi'a wa taqabbal minna 'amalan salihan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.